Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kembali mencoba melakukan penelusuran, di mana dari keterangan dari sebagian narasumber bahwa narasumber memberikan informasi kepada kami di tempat saya berdiri, letaknya sebelah timur di bawah pohon mangga itu ada sesosok makhluk gaib yang perwujudannya tinggi besar, berwarna hitam, berjenggot dan berambut gimbal maksud kami, berambut gimbal lah. Makhluk gaib jenis apakah itu, kita akan coba melakukan penelusuran. Sebelumnya untuk para subscriber atau para pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa like, subscribe, serta komentarnya agar channel ini terus berkembang yang menjadi lebih baik ya. Untuk kameramen bisa ditunjukkan kepada para pemirsa yang mana dari keterangan narasumber di pohon besar mangga ini, di area saya berdiri ini, sering menunjuk ada perwujudan sesosok makhluk gaib, yang mana makhluk gaib tersebut tingginya juga setinggi pohon mangga ini, kurang lebih tingginya 5 meter, berambut gimbal dan memiliki jenggot yang sangat panjang sekali. Nah, kita akan mencoba melakukan penelusuran tentunya dengan lantunan-lantunan sholawat yang dibacakan oleh para kru-kru kami. Kalau itu nanti ternyata dengan lantunan sholawat makhluk gaib tersebut muncul di hadapan kami, kita akan mencoba melakukan penarikan apakah permunculan atau perwujudan dari makhluk gaib tersebut hanya perwujudan dari makhluk gaib yang menunjukkan eksistensinya, atau perwujudan dari sosok makhluk gaib yang menunggu benda pusaka di tempat saya berdiri ini ya. Kita langsung mencoba melakukan penelusuran terlebih dahulu. Semoga benda yang kita dapat atau makhluk gaib yang muncul di dekat pohon mangga ini relevan dengan cerita yang disampaikan oleh narasumber kami. Sebelumnya, untuk para pemirsa, kita membuat channel YouTube ini bertujuan untuk mengajak para pemirsa untuk mendengarkan lantunan-lantunan sholawat yang kami bacakan, serta di sisi lain untuk menyambung tali silaturahmi kepada siapapun yang menyaksikan channel YouTube ini. Ya, kita langsung menuju di area di mana adanya vibrasi yang saya rasakan. Ketika saya melakukan pembukaan acara ini, saya sudah merasakan adanya benturan atau vibrasi-vibrasi dari makhluk tidak kasat mata. Nah, di sini saya dibantu oleh Gus Nazam, Gus Rigan, Kang Soem, serta Gus Amin. Ya, kita langsung menuju di area di mana adanya vibrasi tersebut. Dan ini sosoknya orang bergimbal menurut saya. Panjang sekali rambutnya ini. Nah, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini terasa bisa dilihat. Nah, ini letaknya tidak jauh dari area di mana ketika kita melakukan penarikan di bangunan tua, letaknya sebelah timur dari sinilah. Dari bangunan tua tersebut, alhamdulillah setelah kita melakukan netralisir dan melakukan pengusiran dari makhluk gaib, alhamdulillah bangunan tersebut sudah mulai berjalan lancar. Nah, ini bisa dilihat, kameramen kita ikuti. Nah, bisa disaksikan di episode yang sebelumnya kita kan mencoba melakukan penarikan benda pusaka di area sini. Ya, alhamdulillah setelah kita melakukan penarikan dan melakukan penetralisiran dari makhluk energi makhluk gaib atau energi negatif, alhamdulillah para pekerja bisa melanjutkan pekerjaannya dengan lancar. Dan ini bangunan ini, rencana pembangunan ini akan digunakan untuk tempat ibadah atau tempat untuk mengaji para santri-santri di area ini ya. Nah, kita langsung menuju ya. Gus Nazam, monggo Gus Rigan, kita mencoba melakukan penelusuran. Yaitu makhluk gaib setelah energinya menjadi netral, tentunya makhluk itu telah pergi dengan adanya atau ketakutan karena adanya lantunan-lantunan sholawat yang kita bacakan. Untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa di setiap rumah atau
di rumah pemirsa atau para subscriber, perbanyak membaca bacaan sholawat agar energi negatif dari makhluk tidak kasat mata atau makhluk gaib tersebut bisa menjadi netral atau pergi. Ya, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, di sini saya merasakan adanya vibrasi dari makhluk gaib. Nah, ketika saya mendekati di pohon mangga ini, yang mana narasumber menerangkan bahwasanya ada sosok orang yang tingginya sekitar, sosok gaib maksud kami tingginya 5 meter, berambut gimbal dan berjenggot sangat panjang sekali. Nah, ketika saya mendekati, nah ini bisa dilihat angin sudah mulai berdatangan. Ini bisa kita simpulkan bahwasanya makhluk gaib tersebut menunjukkan eksistensinya atau merasa terganggu atas kehadiran energi ini. Nah, bisa dilihat sebelum adanya tumpukan batu, makhluk gaib tersebut tidak pernah ada. Nah, ketika ada sejumlah pekerja yang mengumpulkan beberapa batu di dekat pohon mangga ini, barulah muncul makhluk gaib tersebut. Nah, sosok gaib tersebut baru muncul menunjukkan eksistensinya. Bisa dipastikan bahwasanya di salah satu batu ini kemungkinan atau bisa disimpulkan ada batu yang berupa mustika atau apa, kita juga belum tahu. Kita coba melakukan identifikasi penelusuran. Nah, siapa tahu di salah satu batu ini kita menemukan benda pusaka atau mustika. Ya, tentunya dengan lantunan sholawat yang akan dibacakan oleh Gus Najam para kru yang lain. Nah, di sini dunia itu belum, makhluk gaib itu tidak pernah muncul. Ketika batu ini datang dikumpulkan oleh para pekerja, baru bermunculan banyak sosok-sosok gaib yang saling bermunculan, terutama yang saling menunjukkan perwujudannya itu sosok orang tua yang tinggi besar yang saya sampaikan di waktu-waktu yang sebelumnya ini. Nah, jadi lihat ini kita coba melakukan penelusuran, siapa tahu benda pusaka tersebut terbawa atau tanpa sengaja diangkut oleh para pekerja terus jadi satu di sini, kita juga belum tahu atau bagaimana. Kita coba melakukan penelusuran terlebih dahulu. Ya, jangan lupa pemirsa, ini proses pengambilan benda pusaka ini hanya sebatas hiburan. Nah, semuanya untuk Gus Najam atau kru yang lain. Nah, kita coba melakukan upaya penelusuran, bila mana dalam penelusuran tersebut kita menemukan suatu benda, tentunya benda dari makhluk gaib. Nah, kita akan coba akan penarikan untuk menunjukkan secara visual. Nah, di sini saya dibantu sama Najam, Gus Ridan, sama Kang Soem di sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, untuk sholatnya mohon dibantu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah mulai berdatangan ini energinya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi 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 wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Ya, ini ternyata dugaan kami sangat tepat sekali. Nah, ini kita temukan dari sekian banyak atau sekian ratus batu, saya merasakan ketika melakukan identifikasi itu energinya sangat berbeda sekali dan sangat besar sekali. Nah, ketika saya coba melakukan pembongkaran secara manual, nah, dengan merasakan energi, ya vibrasi atau energi yang saya rasakan dari makhluk tersebut, nah, tanpa saya duga-duga dan dari feeling kami atau dari mata batin kami, sangat tepat sekali ada batu bentuk unik. Ini apa Pak ini? Kol ya? Kol. Seperti batu fosil kol buntet ini. Sangat besar sekali ini. Nah, ketika kita melakukan netralisir tadi, nah, ada sosok benda yang terjatuh dari atas. Saya juga di luar dugaan kami kalau yang ini. Nah, ini juga dugaan kami, ternyata benda jenis kujang Pak ya ini. Kujang, kayak kujang. Ya, sejenis kujang terjatuh dari atas. Nah, apakah ini berpasangan atau? Ya, berpasangan atau memang ini yang menjaga batu ini, kita juga belum tahu. Nanti biar guru besar kita yang menjelaskan tentang filosofi dari benda pusaka yang kita dapat malam ini. Nah, ini asli pemirsa. Ini asli batu ya Pak ya, asli, bukan rekayasa ini. Batu asli fosil. Nah, ini asli. Nah, ini dan ini asli besi ini, bukan rekayasa. Nah, ini asli fosil, bukan buatan manusia, alami ini. Nah, bisa dilihat tekstur batunya. Nah, jadi bentuk maupun warna dari batu pusaka pembongkaran ini sangat berbeda sekali. Nah, energinya sangat besar sehingga ketika saya bongkar, saya buka satu persatu, ya ini juga sesuai dengan dugaan kami, benda jenis kolbut ini kita dapat. Nanti untuk bagaimana terkait tentang filosofi ini, biar guru besar kita dia Bali mukanya akan menjelaskan atau memberikan fitur terkait benda pusaka yang kita dapat malam ini. Ikuti terus para pemirsa, kita akan mencoba melakukan upaya penelusuran lagi, tentunya tetap di area sini, letaknya sebelah barat dari saya berdiri, kurang lebih sekitar 50 meter. Ya, di sana juga dari sebagian narasumber juga menerangkan ada sesosok wanita yang memakai baju rendra seperti baju tidur yang ada rendanya itu Pak ya, ada renda, jenis renda. Nah, itu apa, kita coba melakukan penelusuran terlebih dahulu, karena makhluk gaib tersebut sering bermunculan dan menunjukkan atau mewujudkan secara visual di hadapan beberapa jamaah atau para narasumber yang memberikan keterangan di area kami. Ya, di sana Pak, coba nih, di sana ada sosok sudah mulai bermunculan di sini. Ya, pemirsa, kita langsung menuju
di mana ada vibrasi yang saya rasakan. Ya, kita di sini merasakan vibrasi yang sangat besar sekali. Nah, di area sinilah banyak jumlah masyarakat atau sebagian masyarakat atau sebagian narasumber yang menerangkan bahwasanya di area sini sering ada perwujudan sesosok wanita yang memakai baju putih yang berindra-indra seperti pakai seperti kalung atau apa itu, berat-berat seperti apa. Ya, kita coba dulu lah, kita akan terlebih dahulu, penelusuran terlebih dahulu. Nah, tentunya dengan lantunan-lantunan sholawat yang dibacakan oleh para guru kami. Nah, kita coba melakukan penelusuran terlebih dahulu. Itu hanya untuk visualnya atau secara mata batin sosok wanita tersebut terlihat samar-samar, sehingga saya belum bisa menjelaskan sosok perwujudan aslinya seperti apa, karena energinya sangat besar sekali sehingga mata batin saya agak kesulitan untuk menembus secara visual atau secara wujud visualnya dia. Jadi saya sulit untuk menyampaikan kepada para subscriber atau para pemirsa tentang perwujudan dari makhluk gaib sosok wanita tersebut. Ya, kita coba dulu lah melakukan penelusuran. Ya, monggo Kang Soem kita ikuti. Jangan lupa rasakan videonya terus untuk menghindari energi-energi negatif. Ya, ini di sini makamnya siapa? Ya, ya, Said Ahmad ya. Said Ahmad bin Husairi. Ini nah, di sini sudah ada Gus Najam sama Gus Rigan. Beliau ini melakukan upaya penelusuran di mana adanya sumber vibrasi yang dirasakan. Nah, ini bisa dilihat, nah, bisa dilihat pemirsa. Nah, ini angin mulai bertiup ya, bertiup kencang sekali ketika kita memasuki di area makam. Padahal tadi angin tidak sekencang ini. Ini asli angin, asli angin, bukan rekayasa ini pemirsa ya, asli ini. Nah, ini plastik. Nah, kalau dibuat rekayasa tidak mungkin ini tiupan angin tersebut alami. Nah, tapi anehnya ketika saya masuk ketika saya masuk di makam dan para kru-kru di sini membacakan sholawat secara siri, angin sudah mulai bertiup. Ya, kita nanti coba melakukan upaya pembacaan atau melantunkan lantunan sholawat agar energi negatif tersebut bisa menjadi netral atau menetralkan energi negatif di area saya berdiri ini. Ini asli, anginnya asli bertiup dengan sendirinya ini. Nah, bisa dilihat. Nah, padahal tadi tidak angin tidak sekencang ini ada ini. Ini bukan rekayasa kalau masalah anginnya ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita coba melakukan upaya penarikan benda pusaka. Bismillah. Untuk kameranya bisa menuju ke mendekati Gus Najam. Oke, mohon dibantu untuk selawatnya, untuk biar energinya kita semakin kuat, karena lantunan selawat yang dibacakan oleh kru kami merupakan sumber energi dari diri kita, dari diri kami, sehingga kita dalam melakukan penarikan benda pusaka bisa semakin pede, semakin kuat energi kita karena dengan lantunan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Ya, ini tadi ada dalam penarikan benda pusaka malam ini banyak sekali keanehan-keanehan yang kita rasakan, yang kita Banyak kejutan. ya, banyak kejutan, banyak surprise ya. Kita keluar di area makan aja. Nah, ini energinya masih sangat kuat sekali. Nah, dari sini aja ya. Nah, sini energinya masih sangat terasa, banyak pusaran-pusaran angin di sini. Nah, ya di sini 2 kali Pak ya ini. Ya. Tanpa kita duga-duga. Yang pertama jenis kujang, masya Allah ini sangat besar lagi. Ya, bisa, mohon maaf saya sedikit ada gangguan di sini. Pertama ada sejenis kujang yang ketika kita mengambil sebuah batu kol buntet, ada lompatan atau benda yang jatuh yang mengenai baju saya ini, tubuh saya ini. Ketika saya lihat ternyata sebuah kujang. Nah ini tadi ketika kita melakukan penarikan dengan Gus Najam sama Gus Rigan, tanpa diduga-duga juga ada jenis satu bilah tombak apa Pak? Pisau ya ini. Untuk saja ini tidak mengenai. Iya, untungnya tidak mengenai ini tadi niatnya mengenai diri para
dari teman-teman ini, Gus Najam, saya juga Gus Rigan berusaha menyerang. Alhamdulillah dengan lantunan sholawat ini tidak sampai mengenai kita sehingga dia langsung terjatuh dan kita langsung melakukan pengambilan dan menetralisir terlebih dahulu tentunya. Nah, inilah kelebihan dari sholawat. Alhamdulillah kita bisa diberikan keselamatan. Coba ini kalau mengenai kita, waduh, kayak ngapa Pak tadi Pak? Masya Allah. Dan ini dari energi yang saya rasakan ini kelihatannya sesosok wanita ini yang mempunyai benda seperti ini, batu hitam, dan ini kalau enggak salah ini apa Gus Rigan ini ya, kayu jenis kayu itu baunya harum sekali Pak ya ini. Saya lihat di sini ada raja Pak ini Pak, ini sudah ada rajahnya bisa lihat ya. Nah, sangat kecil sekali. Sudah di raja ini tulisan kemungkinan ini dulu sudah dipakai sama ahli kubur di sini. Maksudnya itu. Itu lama nggak digunakan, akhirnya ini bisa ditarik dengan penarikan. Baunya harum sekali ini. Ini asli kayu pemirsa ya, bukan rekayasa, asli kayu, dan ini asli besi, bukan replika, bukan mainan, ini asli besi ini. Jadi ini asli kayu alami. Sangat tajam Pak. Tajam ya. Ini tadi mau mengenai kita ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dengan lantunan sholawat kita diberikan keselamatan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kita langsung menuju di Kepadepokan untuk menemui guru besar kita Kiai Haji Abah Halim Mustain untuk meminta pencerahan terkait filosofi dari benda pusaka yang kita dapat malam ini. Alhamdulillah kita mendapatkan 5 benda pusaka tentunya atas bantuan dari Gus Najam sama Gus Rigan serta teman kita dengan sholawat, serta sama Kang Soem juga yang terus membaca zikir ketika kita melakukan upaya penarikan ya. Jadi kita mencoba membangunkan Gus Amin. Kelihatannya Dari beliau tadi sangat kelelahan. saya suruh bawa batu berupa kolbuni tersebut, beliau langsung tertidur karena tidak kuat adanya hantaman-hantaman atau benturan energi dari Negatif. ini kolbunit ini ya. Beliau bisa langsung tidur, padahal tadi ikut Iya, berangkatnya sangat antusias sangat sekali bugar, ya. pengen ikut. Ya. Nah, Karena ada hantaman dari makhluk negatif ini, akhirnya dia tepar duluan. Yo, Alhamdulillah, seperti nanti kita akan bangunkan dulu ya, pemirsa. ya kita coba. Bangunkan. Kita nyalakan dulu ya, kita coba. Allahu Akbar. Alhamdulillah Gus Amin kembali karena beliau terkena energi dari ini batu kolbunit ini langsung tertidur. Alhamdulillah. Ya. Ini Dia masih kuat sekali negatif sangat. Ini Gus Amin sempat tertidur yang tadi kan enggak, padahal tak suruh jaga ini tadi, ternyata beliaunya malah tertidur. Ya, kita langsung menuju ke Padepokan untuk menemui guru besar kita. Monggo, sini. Biar kelelahan ini seperti mengangkat benda berapa ton itu, padahal kecil sekali ini. Ya. Ya, kita langsung menuju ke Padepokan untuk menemui guru besar kita Kiai Haji Abah Halim Mustain. Alhamdulillah dengan lantunan sholawat yang dibacakan para kru kami dan tentunya juga saya didampingi oleh Gus Amin, Gus Najam, dan Gus Rigan, serta lantunan sholawat yang dibacakan oleh beliau-beliau ini, hajat kita malam ini dalam penarikan atau penelusuran benda pusaka dapat berjalan dengan lancar, dengan selamat, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo. Nah, ini Gus Amin kelihatan kelelahan, tadi sempat tertidur karena tidak kuat adanya benturan dari salah satu benda pusaka yang kita dapat malam ini. Assalamualaikum.
Beri kelancaran, barokah, Amin. ini tambah lancar, selamat dunia, selamat akhirat. Ya, boleh ke cuman. Wah. Oh, iki jenenge kayu Telaga Sari. Jadi lagi bakari biasanya kalau kenceng. Ini kayu Telaga Sari. Masalah khasiate semua berbagai kejar kayu. Cara mitos biasanya narik emas, narik bosok. Marno, tapi percayanya untuk Gusti Allah itu sekedar kayu biasa. Tapi diarani biasa, jadi kasih Telaga Sari nek dibakar kuwi kalau itu pos Telaga Sari. Wah iki kol buntat nggih nutuk uang ya bledas. Masalah apa-apa yang penting pasti ambek kekuasaan Gusti Allah. Ini secara alami ini ukirane rasa dididik kodame opo malah Kiong-kiong seduh. zaman biyen fosil iki black diamond karo anune ya pilih pengasihan satu lagi duit ya boleh ada uang kelas ya harus bingung penting di pedangnya zaman biyen sisik naga sisik naga kujang ulung serasa terane kok marai salah paham penting niate sholawat tujuane ben oleh syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Muga-muga kabeh dhewe selamat dunya selamat akhirat rezekine lancar muga-muga dhewe urip sing ayem tentrem bisa istiqomah ibadah. Al-Fatihah. 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 Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya wali ya rabbi ya mu'id ya rahim ya alhamdulillah wa qina bi fadlika wa ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'alna dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la zana wa jazwa hadana wa dunya wa akhirah ila radza ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.